Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sukses anak-anak. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Santap Ilmu. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama Ibu Eni Raeni ST dari SMP Negeri 1 Gempol. Pada materi sains ini, materi yang akan kita pelajari yaitu sains, laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan pelaporan hasil percobaan. Mari kita ke materi yang pertama yaitu sains. Apa itu sains? Perhatikan anak-anak, mungkin anak-anak udah pernah dengar kata sains. Sains adalah ilmu yang mempelajari fenomena di alam semesta melalui pengamatan dan eksperimen. Misalnya, pernahkah kamu bertanya, mengapa langit berwarna biru? Atau, bagaimana hujan terbentuk? Semua itu bisa dijelaskan melalui sains. Sekarang kita lanjut. Apa itu ciri-ciri sains? Ciri-ciri sains adalah berpikir logis. 2. Berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, berlaku di mana saja. Contohnya, hukum gravitasi berlaku untuk semua benda di bumi, dari apel hingga bola. Sekarang, untuk cabang ilmu sains. Jadi yang namanya sains itu ada banyak beberapa cabangnya. Di antaranya yang sering kita pelajari mungkin pada saat pernah kalian di sekolah dasar. Di antaranya biologi, fisika, kimia, ekologi, astronomi, juga geologi. Sekarang, apa itu biologi? Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam, beserta sifat dari benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Itu salah satu contohnya. Ada lagi yaitu cabang ilmu kimia. Cabang ilmu kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Ekologi, ilmu tentang interaksi atau hubungan, timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan cabang ilmu astronomi yaitu ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Juga cabang ilmu geologi. Cabang ilmu geologi adalah ilmu yang mengenai bumi dan perubahannya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Untuk pada dunia sains, ini ada banyak sekali ilmuwan yang kadang kita lupa, kita suka siapa itu mereka semua. Contohnya ilmuwan sains diantaranya, yaitu orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains. Itu yang disebut ilmuwan sains. Ada Albert Einstein yang menemukan teori relativitas khusus. Ada juga Isaac Newton. Siapa itu Isaac Newton? Isaac Newton yaitu yang menemukan teori gravitasi. Alexander Graham Bell. Kita sering
mengucapkan kata bell. Apa itu bell? Nah, di sini dialah Alexander Graham Bell yang menemukan telepon. Ada juga ilmuwan kita, kebanggaan kita, seorang Indonesia, bangsa kita, yaitu Profesor B.J. Habibie. Dia merupakan salah satu ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Tahu semua ya anak-anak itu ya. Kalian harus tahu siapa ilmuwan-ilmuwan itu. Biar kita tahu, oh mereka itulah yang awalnya kita bisa tahu, bisa mempelajari tentang berbagai ilmu. Kita lanjut lagi. Dari sains ini kita juga banyak mendapatkan manfaatnya. Manfaat dari belajar sains yaitu meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan memecahkan masalah. Misalnya, ketika kamu memperbaiki mainan yang rusak di rumah, sering kalian itu menemukan mainan atau benda-benda di sekitar rumah kalian yang rusak. Kamu kadang berpikir, bagaimana ini cara memperbaikinya? Nah, pemikiran seperti itu merupakan salah satu manfaat dari belajar sains. Dari sains ini, kita juga harus belajar tentang laboratorium IPA. Dari sains ini, nggak lepas dari yang namanya laboratorium IPA. Anak-anak semua, pernah kalian memasuki laboratorium? Mungkin di sekolah kalian ada yang laboratorium lengkap, bahkan juga ada yang kurang. Tapi kalian harus tahu semua, ada apa aja di laboratorium itu. Contohnya yaitu adalah laboratorium IPA. Di laboratorium itu ada banyak sekali benda-benda yang mungkin di luaran kalian tidak melihatnya atau tidak mengenalnya. Contohnya, alat-alat laboratorium. Apa aja itu alat-alatnya? Di sini ada yang namanya gelas ukur, gelas kimia, atau disebut juga beker glass, labu Erlenmeyer, dan labu ukur. Semua itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Contohnya gelas ukur. Untuk apa gelas ukur? Kalau di rumah, kalian biasa menggunakan gelas itu buat apa? Buat minum atau menakar cairan. Nah, ini gelas ukur ini untuk mengukur volume larutan atau cairan kimia. Ada lagi gelas kimia atau yang biasa disebut dengan gelas beker. Sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung. Nah, itu semua ditaruhnya pada gelas beker. Bisa juga untuk memanaskan atau melarutkan bahan. Ada lagi yang namanya labu Erlenmeyer. Udah pernah tahu semua anak-anak labu Erlenmeyer? Nanti bisa dilihat pada gambar yang ibu tampilkan ini. Itulah gelas Erlenmeyer, yaitu fungsinya untuk apa? Untuk mencampur dan menyimpan zat. Ada lagi labu ukur. Labu ukur ini untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Ada banyak lagi yang tadi sudah ibu sebutkan. Ada yang namanya kaca arloji, ada pengaduk, pipet tetes, dan pembakar spiritus. Untuk pengaduk, contohnya kalian mungkin di rumah sering kalau mengaduk pakainya apa aja, bisa sendok atau kayu. Nah, pada saat di lab kita nggak boleh menggunakan pengaduk sembarangan. Ada jenis pengaduknya tersendiri. Di sini untuk mencampur cairan dengan bahan kimia. Dan pengaduk ini nggak boleh dijadikan satu. Misalnya untuk mengaduk larutan yang berbeda. Begitupun juga yang namanya pipet tetes. Di sini pipet tetes juga
nggak boleh dalam misalnya kita mengambil cairan atau larutan menggunakan pipet yang sama. Itu nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi dalam setiap larutan atau cairan yang akan kita reaksikan, yang akan kita campur, itu harus menggunakan pipet sendiri-sendiri. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada pembakar spiritus. Ini biasanya untuk memanaskan. Kita nggak boleh memanaskannya langsung menggunakan kompor. Jadi ada sendiri yang namanya itu biasanya pembakar spiritus. Ya. Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Ada lagi yaitu kaki 3. Nah, kaki 3 ini kalau biasa kita sebutnya mungkin penggunaannya seperti kayak kompornya atau tungkunya. Nah, seperti itu. Ini kaki 3 ini untuk proses pemanasan, yaitu meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas lampu bunsen. Jadi apinya ini yaitu dari lampu bunsen tuh. Ada lagi yang namanya kawat kasa, segitiga porselen, penjepit. Tuh. Nah, ini penjepit juga kita pada saat berada di lab, kita mau ngambil, mereaksikan, memanaskan tabung reaksi, itu nggak bisa kita pegang langsung menggunakan tangan ya anak-anak ya. Jadi harus menggunakan penjepit. Terus ada mortar dan pestle. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Kita nggak boleh pakai cobek yang ada di rumah ya. Jadi harus menggunakan bahan tersendiri yang biasa disebutnya mortar atau pestle. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Ada banyak sekali ya alat-alat laboratorium. Ada plat tetes. Nah, ini mungkin anak-anak pernah juga mengenal yang namanya mikroskop. Mikroskop ini adalah salah satu alat yang ada di laboratorium. Keberadaannya itu adanya di laboratorium. Ya, mikroskop. Untuk apa coba anak-anak mikroskop ini? Mikroskop ini adalah untuk mengamati mikroorganisme. Ingat, mikroorganisme atau jaringan agar tampak besar yang nggak bisa dilihat oleh mata kita secara telanjang. Jadi secara telanjang itu mata kita harus ada pakai apa gitu ya. Kalau mata yang tanpa ada apa-apa itu namanya mata telanjang. Nah, ini salah satunya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil itu menggunakan mikroskop. Nah, itu keberadaannya ada di laboratorium. Terus ada lagi yang namanya termometer. Termometer juga ini merupakan alat laboratorium. Untuk apa termometer ini? Udah pada tahu semua ya, yaitu untuk mengukur suhu. Tapi kalau pada laboratorium ini ada juga banyak termometer ini. Ada termometer suhu, dan di sini biasanya yang dipakai itu untuk mengukur suhu larutan atau benda. Itu ya anak-anak ya. Jadi termometer ini ada banyak sekali jenisnya. Di samping buat mengukur suhu tubuh, juga untuk mengukur suhu larutan atau benda, dan bentuknya juga berbeda. Nggak bisa kita samakan antara termometer suhu, penggunaannya itu disamakan dengan termometer untuk mengukur larutan. Kayak sama-sama namanya termometer. Terus di sini ada lagi yaitu neraca lengan. Neraca itu timbangan. Neraca lengan ini fungsinya untuk apa? Untuk menimbang zat-zat yang akan digunakan dalam reaksi. Jadi menimbang bahan-bahan yang akan kita reaksikan. Biasanya menggunakan yaitu neraca lengan. Ini salah satu contoh aja. Terus ada lagi yang namanya statif. Bisa dilihat pada gambar tuh ya. Bentuk statif itu seperti ini. Itu untuk apa? Itu untuk menyangga buret. Buretnya sendiri belum tahu ya. Buret itu juga salah satu alat yang ada pada laboratorium, yaitu menyangga buret dalam titrasi atau untuk menyanggah gelas kimia atau tabung reaksi pada saat pemanasan. Itu semua contoh dari alat-alat yang ada di laboratorium.
Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengingatnya dan sedikit ada gambaran. Oke. Juga pada laboratorium IPA gak kalah pentingnya, yaitu menjaga keselamatan di laboratorium. Pada saat kita di laboratorium, kita nggak bisa asal masuk ke ruangan laboratorium, ada aturan-aturannya. Makanya kita harus tahu banget. Ada banyak di situ, ada banyak berbahaya, bahan-bahan berbahaya, alat-alat yang mudah pecah. Makanya di sini harus ada, yaitu menjaga keselamatan. Terus hati-hati, harus tahu banyak simbol-simbol yang ada di laboratorium. Simbol-simbolnya seperti apa aja? Mari kita lihat. Nah ini, lihat dari gambar situ, yaitu menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Mungkin pernah melihat gambar-gambarnya anak-anak ya? Di situ ada gambar yang kayak tengkorak, kepala tengkorak. Itu maksudnya untuk apa? Kalau ada gambar yang menempel di, contohnya di botol larutan atau cairan atau benda di situ tempatnya, ada yang gambarnya kepala tengkorak. Itu maksudnya apa? Berarti zat itu beracun atau toksik. Ada lagi yang gambar api. Itu berarti menandakan bahwa zat itu mudah terbakar. Ada yang kayak kembang api itu. Itu berarti benda, bahan itu yaitu mudah meledak. Ada lagi zat pengoksidasi. Terus bahaya bagi lingkungan. Ada gambarnya tuh, di situ ada pohon. Seperti itu ya. Terus korosif. Apa itu korosif? Korosif itu mudah berkarat. Tanda silang itu berarti menunjukkan bahwa benda ini atau zat ini berbahaya atau mudah iritasi. Ada lagi yaitu bahaya biologi, bahaya radioaktif. Nah, itu semua harus kalian hafalkan, harus kalian tahu. Contohnya untuk yang mudah korosif, jangan sampai zat ini mengenai logam. Kalau sampai mengenai logam, maka logam ini akan mudah berkarat. Seperti itu. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Nah ini keterangannya pada menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Apa aja yang harus kalian perhatikan? Aturan bekerjanya di laboratorium harus seperti apa? Ada banyak. Salah satunya diantaranya itu ada 6, yaitu 1. Pada saat kita memasuki lab atau laboratorium, maka baju yang kita pakai itu harus baju yang sesuai, yaitu harus menggunakan jas lab. Ya. Jadi ada jas lab sendiri pada saat masuk. 2, tadi kita harus menggunakan alat bantu. Contohnya misalnya pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik. Nah, itu semua harus kalian perhatikan. Terus lagi pada saat kita mengetahui gambar-gambar bahwa ini simbol-simbol berbahaya, maka kita jangan coba-coba untuk melanggar dari aturan itu, dari fungsinya. Karena apa? Nanti akan membahayakan kita kalau kita sampai ceroboh di laboratorium. Contohnya aja kayak tadi ya, misalnya zat itu mudah korosif atau mudah terbakar. Kalau kita nggak menggunakan jas lab, kita misalnya zat itu terempel pada tubuh kita, kulit kita. Nah, itu akan berbahaya. Kulit kita bahkan bisa jadi terbakar. Seperti itu. Makanya kita harus bisa menjaganya. Menggunakan safety ya. Jadi menggunakan jas lab. Terus kalau saat kita melakukan proses memanaskan,
hendaknya memanaskan tabung reaksi itu, arahkan mulut tabung reaksi itu tersebut menjauhi dari wajah. Nggak bisa kita megang tabung reaksi, terus pengen penasaran melihat wajah kitanya ke arah tabung reaksi. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh ya. Itu karena nanti pada saat kecium, kalau zat itu berbahaya, itu bisa racun buat tubuh kita. Ya, seperti itu. Terus jangan lupa selesai kita harus cuci tangan ya setelah praktek itu. Jadi hal-hal yang seperti itu pada saat memasuki laboratorium harus diperhatikan. Ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi nih pada materi sains ini yang nggak kalah itunya pentingnya. Setelah kita mengetahui belajar tentang bagaimana sih di laboratorium itu, kita coba untuk merancang percobaan, terus melaporkan hasil percobaannya. Untuk merancang percobaan ini kita nggak lepas yang namanya apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis untuk memecahkan masalah. Dari permasalahan itu ada langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Di antaranya ada 6. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu membuat hipotesis. Ketiga, membuat rancangan percobaan. Setelah itu baru kita melaksanakan eksperimen atau percobaannya. Keempat, mengumpulkan dan menyajikan data. Yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. 6 metode ini harus dijalani, harus dilakukan. Tanpa salah satunya, maka hasil percobaan kita ini nanti bisa tidak akurat. Seperti itu. Contohnya, melakukan pengamatan atau observasi. Jadi sebelum melakukan penemuan atau terobosan, ini para ilmuwan sains berdasarkan penelitiannya, muncul pertanyaan yang nantinya akan diteliti. Melakukan pengamatan. Contohnya, ini saya kok pengen, kok itu bisa seperti itu ya, gitu. Berarti kan ada nih, ada pertanyaan. Terus kita ada yang dilihat, ada yang diobservasi, seperti itu. Terus setelah itu baru kita membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah perkiraan sementara atas pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kita melihat nih rasa penasaran. Setelah itu pasti kalian itu menemukan jawabannya. Oh pasti nih, contoh misalnya, saya mau menuju ke tempat itu. Bisa nggak ya? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu kan. Nah itu merupakan hipotesis. Jadi itu adalah perkiraan sementara atau jawaban sementara. Tapi untuk membuktikan hasil dari jawaban kita itu kan masih belum akurat. Bener nggak ya? Gitu, seperti itu. Dari observasi, dari pengamatan kita, terus kita merasakan ada, oh jawabannya seperti itu. Saya bisa atau tidak? Bisa tidaknya ini. Nah itulah kita nanti akan lanjut ke membuat rancangan percobaan. Setidaknya untuk membuktikannya itu. Oh berarti kita untuk mengetahui jawaban kita ini benar tidaknya, ayo kita melakukan percobaan. Tapi sebelum melakukan percobaan, di sini ada membuat rancangan percobaan. Ya. Dengan melihat yaitu variabel-variabelnya, apa aja yang diperlukannya. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Ya. Nah ini tadi setelah kita merancang, berarti ini nih yang akan dipersiapkan, barulah kita melaksanakan percobaan. Ya. Tadi setelah melihat, mengamati, kita ada pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita ada jawaban, hipotesis sementaranya. Setelah itu untuk membuktikannya, barulah di sini kita melakukan eksperimennya, yaitu melakukan percobaan. Ya.
Ini eksperimen adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Nah, itu dari jawaban sementara itu kita lakukan percobaan dengan menggunakan tadi, biasanya menggunakan alat-alat yang ada pada laboratorium. Tuh. Setelah kita melakukan percobaan, maka di situ akan ketemu hasilnya. Oh ternyata, nah disinilah yang kelima yaitu mengumpulkan dan menyajikan data dulu nih. Data-datanya, usai penelitian dilakukan langkah yaitu menyajikan data yang telah diperoleh. Apa aja datanya, bener enggak gitu. Terus setelah itu baru menarik kesimpulan. Inilah metode ilmiah itu. Jadi 6 metode ini harus dilaksanakan urutannya ya. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka biasanya hasil percobaan itu tidak maksimal, bahkan tidak akurat. Seperti itu. Dan pada saat melakukan percobaan, kita nggak boleh, bukannya nggak boleh ya, jadi kalau bisa diusahakan harus berulang kali. Kalau gagal, lakukan lagi seperti itu. Itu nggak apa-apa, itu lebih baik, lebih bagus lagi. Dan menarik kesimpulan terakhirnya, yaitu menyimpulkan hasil percobaan yang telah disajikan kepada tahap sebelumnya. Dan ini, nah itu baru bisa disampaikan, dipublikasikan, dipresentasikan di depan umum atau di depan banyak orang. Inilah hasil penelitian atau metode ilmiah. Seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Jadi pada saat melakukan percobaan, kita harus melakukan 6 metode ilmiah. Ya. Jangan sampai yaitu tadi ya Ibu, melakukan kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan umum dalam sains yang biasanya itu. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan data yang tidak sesuai, tidak mencatat hasil eksperimen yang benar. Misalnya tadi, jika kamu lupa mencatat waktu, hasil eksperimenmu mungkin kurang akurat. Jadi data-data yang tadi ya, belum melakukan percobaan, kita tulis dulu semuanya. Jangan sampai saya mah inget, hal-hal yang kecil sepele ini kadang bisa merugikan sehingga hasilnya tidak akurat seperti itu ya. Jadi apapun yang dibutuhkan pada saat kita melakukan percobaan atau eksperimen, kita harus mencatatnya sedetail mungkin ya. Jangan sampai tidak, karena itu nanti bisa jadi kesalahan. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Dari metode ilmiah, kita nggak lepas dari yang namanya pengukuran. Untuk pengukuran ini, mungkin kalian semua sudah pernah yang namanya kegiatan mengukur. Sudah semua bisa ya. Biasanya apa yang kalian ukur? Apa sih itu pengukuran? Mengapa pengukuran itu penting? Perhatikan di sini. Mengapa pengukuran itu penting? Pentingnya pengukuran itu karena setiap hasil yang diperoleh dari percobaan harus didasarkan pada data yang akurat. Betul-betul akurat, nyata, benar. Nah, biasanya ini menggunakan alat ukur yang tepat dengan metode pengukuran yang benar. Itu sangatlah penting. Misalnya, pada saat mengukur panjang, biasanya kita mengukur panjang itu menggunakan penggaris. Nah, untuk mengukur menggunakan penggaris, anak-anak harus tahu. Penggaris itu kan dimulai dari ada yang namanya skalanya. Yang biasa sering kita pakai itu skalanya sampai 30, biasanya kalau penggaris dalam satuan sentimeter. Nah, bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris? Itu harus dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Seperti itu ya anak-anak ya. Terus di sini ada pengamatan eksperimen. Pengamatan eksperimen ini ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu pengamatan dengan biasanya menggunakan kata-kata saja. Contohnya, ketika kamu memanaskan air, maka kamu dapat melihat adanya asap tipis di atas air dan gelembung udara ketika air mendidih, dan itu nggak bisa diukur kecuali dengan pengamatan eksperimen, yaitu kuantitatif, yang bersifat kuantitatif. Ini hasil pengamatan
yang bisa diukur. Contohnya menggunakan gelas ukur. Misalnya banyaknya 200 mili. Nah, ini 200 mili ini bisa diukur. Tapi kalau misalnya, oh itu ada asapnya, warnanya, nah itu nggak bisa diukur dengan alat ukur. Itu kualitatif dan kuantitatif. Tadi untuk pengukuran, kita nggak lepas juga dari yang namanya besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Apa aja sih yang bisa diukur itu? Biasanya kalian kalau mengukur, apa yang bisa diukur? Biasanya menggunakan panjang. Tapi sebetulnya ada banyak besaran yang bisa diukur itu. Contoh yang sering tanpa kalian sadari, yang menempel di tangan kita, yaitu mengukur waktu. Waktu itu merupakan besaran. Ada volume, berat, suhu. Suhu kenapa merupakan besaran? Karena suhu itu bisa diukur. Diukurnya menggunakan apa? Alat untuk mengukur suhu yaitu menggunakan termometer. Berat bisa diukur. Gimana caranya? Biasanya diawali dengan timbangan. Nah, besaran ini ada dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Apa bedanya antara besaran pokok dengan besaran turunan? Besaran pokok merupakan dasar untuk menentukan besaran lainnya. Terdapat 7 besaran pokok. Ada besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dari 7 besaran pokok ini, kalian juga harus tahu satuannya. Kalau panjang, itu satuannya meter. Massa, itu satuannya kilogram. Waktu, satuannya dalam detik atau sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, ini satuannya ampere. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Yang terakhir yaitu jumlah zat, satuannya mol. 7 besaran pokok ini anak-anak semua harus hafal karena ini adalah dasarnya dari ilmu sains atau ilmu IPA. Di samping itu juga ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari penggabungan 2 atau lebih besaran pokok. Ini biasanya menggunakan rumus. Karena ini ada 1 atau lebih gabungan dari besaran pokok. Jadi melalui rumus. Contohnya, besaran turunan itu adalah luas, volume, kecepatan. Bagaimana kita untuk mendapatkan luas? Luas ini didapat dari besaran pokok, yaitu panjang dikali lebar. Dan besaran turunan ini mempunyai satuan. Ada satuannya juga. Nanti kita bahas apa itu satuan. Luas itu satuannya meter per segi. Kalau volume, meter kubik. Kecepatan itu adalah meter per sekon. Ada lagi percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ada energi, satuannya joule. Dan untuk besaran turunan ini ada banyak sekali, lebih dari 7 jumlahnya. Kalau besaran pokok, jumlahnya ada 7. Ya, nanti dari 7 ini baru disebarkan atau digabung-gabungkan, ini akan menjadi besaran turunan. Contohnya, untuk mencari kecepatan. Kecepatan itu kan didapat dari besaran panjang dibagi besaran waktu. Berarti ada penggabungan, ada 2. Tuh ya, dari panjang dibagi waktu, nanti akan ketemu mendapatkan besaran kecepatan. Seperti itu. Dari besaran itu, kita harus tahu juga yang namanya satuan. Satuan dalam pengukuran sains, agar seragam itu diperlukan suatu pembanding. Nah, inilah yang namanya satuan. Jadi satuan itu adalah pembanding dari besaran. Contohnya, kalau misalnya kalian mengukur tanpa ditulis satuannya, maka hasilnya itu kita nggak tahu itu milik besaran apa, hanya sebuah nilai angka. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui satuan. Contohnya tadi ya, kita misalnya mengukur tinggi badan kita menggunakan penggaris, didapat 150 cm harusnya ya kan, karena satuan panjang itu meter.
Oke lah, misalnya kita mengukur tinggi badan kita atau mengukur meja menggunakan penggaris atau roll meter. Ketemu hasilnya dalam meter. Misal panjangnya 1 meter, didapat hasilnya itu 1. Kalian menulis angkanya itu satunya aja, maka nilai ini tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Hanya sebuah nilai atau bilangan aja. Tapi kalau misalnya dikasih menunjukkan bahwa di situ ada 1 meter, maka jelas 1 meter ini miliknya apa? Berarti menunjukkan besaran panjang. Nah, seperti itu. Bisa jadi kalau misalnya kalian menulis hasil mengukur tinggi badan, kita menulisnya misalnya 150 kilogram. Benar atau tidak anak-anak? Salah kan? Karena apa? Pada 1 kilogram ini menunjukkan satuan apa? Massa. Jadi inilah pentingnya kita menuliskan satuan, karena satuan ini adalah pembanding dari besaran. Jelas ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi. Dari satuan besaran kita menemukan nilai. Kita juga harus bisa merubahnya. Contoh misalnya, kita mengukur tinggi badan kita. Tinggi badan kita misalnya ketemu hasilnya 150 cm. Karena satuan dari penggaris atau roll meter yang kita pakai itu menggunakan satuannya cm. Sementara panjang secara internasional itu menggunakannya dalam satuan meter. Nah, bagaimana kita untuk merubahnya? Kita harus bisa tahu bagaimana cara merubahnya atau mengkonversinya. Seperti itu. Jadi, ada mengkonversi satuan. Contohnya yang tadi ya, berarti harus bagaimana? Biasanya menggunakan tangga. Nah, ini pada satuan panjang secara internasional itu menggunakannya satuannya meter. Tapi dari satuan panjang ini sebetulnya bukan hanya meter, ada dari kilometer sampai milimeter. Urutan ini, tangga ini, anak-anak harus hafal. Fungsinya untuk apa? Ya ini untuk merubah satuannya. Misalnya tadi kita mengukur tinggi badan 150 atau 30, mengukur benda menggunakan hasilnya itu 30 cm, 15 cm. Dari hasil ini kita buat menjadi satuan internasional, berarti harus dirubah menjadi apa? Menjadi meter. Nah, ini urutan dari milimeter sampai ke kilometer atau kilometer sampai milimeternya itu anak-anak harus hafal. Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, turun lagi desimeter, sentimeter, baru milimeter. Nah, urutan tangga ini harus benar, harus sesuai, nggak boleh berubah atau nggak boleh tidak berurutan. Fungsinya untuk apa? Tadi untuk mengkonversi. Contoh misalnya kalau 30 cm dirubah menjadi meter, dari sentimeter ke meter. Ini urutan tangganya naik atau turun. Kalau turun, saya nanti ada caranya itu dikalikan. Nah, naiknya berapa? Turunnya berapa? Dari 30 cm ke meter. 30 cm ke meter itu naik atau turun? Sentimeter ke meter. Nah, lihat makanya urutan tangganya. Itu naik. Naiknya naik berapa? Senti ke meter. Oh, naiknya 2. Berarti kalau naiknya 2 dibagi 100. Setiap naik itu kelipatan 10-10 gitu ya. Berarti 30 dibagi 100. Hasilnya berapa? 0,3 meter. Seperti itu. Kalau turun bagaimana? Kalau turun berarti dikali. Turunnya berapa? Kali turun, misalnya tadi dari meter ke sentimeter kita balik. Dari meter ke sentimeter, kalau turunnya 2 berarti dikalinya dengan 100. Turunnya 1 dikali 10 gitu. Seperti itu. Bukan berarti kalau turunnya 2 dikali 2, bukan ya. Jadi kelipatannya itu 10. Oke. Nah, ini ada teknik pengukuran. Kita lanjut ke teknik pengukuran. Tadi untuk satuan, mengkonversi satuan, dan ini kita teknik mengukur besaran ini seperti apa. Tadi di awal sudah Ibu singgung bahwa contoh misalnya kita menggunakan penggaris. Penggaris itu harus dari skala 0. Tapi dari skala 0 ini juga untuk melihat skala
skala penggaris itu, mata kita itu harus seperti apa? Harus seperti apa posisinya. Jadi teknik pengukuran itu diantaranya itu memulai angka dari 0. Terus menggunakan alat ukur yang tepat dan benar. Ketiga, mencatat hasil pengukuran dengan simbol satuan yang benar. Tuh. Jadi pada saat kita mau mengukur, mulainya dari skala 0. Kalau skalanya di situ terlihat. Karena kalau yang sekarang ada banyak juga pengukuran itu yang menggunakan digital. Kita pejet langsung, oh kelihatan nih hasilnya. Tapi kalau misalnya yang tidak digital, biasanya menggunakan manual, kita harus seperti itu. Terus menggunakan alat ukur yang tepat dan benar. Mencatatnya juga harus benar, akurat. Nah ini jangan sampai pada saat kita melakukan pengukuran, ada kesalahan. Contohnya yang tadi, pada saat kita melihat mengukur penggaris, kita biasanya posisi badan kita ini udah santai aja lah diukur dari jauh, terlihat angkanya sekian, tapi itu banyak sekali kesalahannya kalau misalnya mata kitanya itu tidak tepat di atas skala atau angka yang ada pada alat ukurnya, seperti itu. Bisa jadi kalau kita ngelihatnya dari samping, ini bisa jadi kurang setengah, seperti itu. Terus contoh lagi untuk mengukur volume. Volume ini pada mengukur cairan, ada yang cembung, ada yang cekung. Nah ini mata kita ini harus lurus dengan cairannya. Yang cekung cembungnya itulah batas untuk hasil akuratnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sampai sini penjelasan Ibu tentang metode sains sampai pada pengukuran. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Oke anak-anak, itu semua yang dapat Ibu jelaskan dari materi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di materi Ibu selanjutnya di channel YouTube Santap Ilmu. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.